Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqullah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita, ibadah-ibadah kita dalam bentuk yang terbaik, yaitu kita syukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah, kita berharap menjadi orang yang pandai bersyukur, dan kita juga bisa berharap Allah menambahkan nikmat-nikmat yang lain kepada kita. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah diutus oleh Allah, sehingga jelas mana hak dan batil, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang benar, mana yang salah. Dengan diutusnya beliau, kita mendapatkan kejelasan jalan menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan tentu saja siapa saja yang terus tegak melaksanakan Islam hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang berbahagia, kita melengkapi kajian tentang tauhid ini, yaitu tafsir syahadat. Insyaallah ini bagian terakhir. Kemarin kita menjelaskan tentang orang-orang terutama yang berpengaruh dari masyarakat, yaitu pemimpin-pemimpin agama, wajib ditaati, tapi kewajiban mentaati mereka selagi mereka memerintahkan kita dalam perkara-perkara yang ma'ruf.
Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ir rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bertakwalah kepada Rasul. Artinya bertakwa kepada Allah dan kepada Rasul itu mutlak. Apa yang diberikan oleh Rasul, terimalah. Dan apa yang dilarang, jauhilah. Ma amartukum ala syai'in fa'tuhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan, maka kerjakanlah semampu kalian. Wa manahakum anhu fantahu. Dan apa yang aku larang, maka hindarilah. Nah, berkenaan dengan ayat dalam surat At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini yang sudah nyata adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Semuanya. Karena ahbar dan ruhban di kalangan Yahudi dan di kalangan Nasrani sudah betul-betul memerintahkan umatnya dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana yang umat Islam berpotensi juga menjadi Tuhan-Tuhan selain Allah. Tetapi umat ini belum menjadi baku, menjadi sudah trademark. Belum. Tetapi Yahudi dan Nasrani sudah baku. Karena mereka memerintahkan yang paling dasar menjadikan nabi-nabi mereka sebagai Tuhan. Itu sudah menjadi trademark mereka. Maka dikatakan mereka sebagai kelompok yang dhalin dan kelompok yang maghdub. Tidak bisa dirubah lagi. Kalau umat Islam belum. Nah, tapi ada sebagian maka nggak dijadikan sebagai trademark. Nah, orang-orang yang menjadikan Tuhan rahib dan alim mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah itu dikategorikan dalam dua hal. Ya. Dengan keyakinan ini mereka dijadikan sebagai yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mereka mengetahui bahwa para ulama dan para ahli ibadah itu telah mengganti agama Allah. Ya, agama Yahudi dan agama Nasrani sudah mengganti agama Allah. Apa yang paling penting diganti? Masalah tauhid ke dalam syirik. Itu menjadikan mereka sebagai golongan yang mengadakan syirik. Mereka mengganti agama Allah. Maka orang-orang itu mengikuti mereka dalam perbuatan mengganti agama Allah tersebut. Lalu mereka meyakini penghalalan apa yang Allah haramkan atau pengharaman apa yang Allah halalkan. Itu sudah nyata.
Padahal pengikut-pengikut agama itu mengetahui bahwa para pemimpin itu menyelisih agama para rasul. Ya, mengganti agama Allah, mereka mengetahui pengikutnya itu mengetahui bahwa rahib-rahib dan ahbar itu telah mengganti agama Allah. Mereka tahu. Karena masalah tauhid itu masalah yang simple. Barang siapa yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, itu syirik. Nah, mereka tahu bahwa dijadikannya nabi-nabi sebagai Tuhan itu perkara yang sangat gampang dicerna. Nah, pengikut-pengikutnya itu mengiyakan saja, menganggap bahwa rahib-rahib itu, pendeta-pendeta itu, alim-alim mereka lebih mengetahui. Padahal bukan itu keberadaan akhbar dan rahib. Inilah kekufuran dan dianggap oleh Rasulullah sebagai syirik. Sekalipun mereka tidak ruku dan sujud kepada nabi mereka. Maka siapa yang mengikuti orang lain dalam menyelisih agama, padahal dia mengetahui bahwa ia menyelisih agama dan menyalahi apa yang dikatakannya, yang bukan dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu termasuk musyrik atau syirik. Itu jelas ya. Nah, bagaimana orang yang tidak mengetahui, yang bodoh, ikut-ikutan saja. Yang ikut-ikutan saja terbawa kepada perbuatan syirik ini. Tapi mereka lebih rendah daripada orang yang mengetahui bahwa itu salah tapi tetap diikuti. Itu pertama. Yang kedua, keyakinan dan iman mereka terhadap pengharaman yang haram dan penghalalan yang halal masih tertanam dalam hati mereka. Hanya saja orang-orang itu mentaati mereka dalam kemaksiatan kepada Allah, sebagaimana seorang muslim melakukan kemaksiatan yang mana dia meyakininya sebagai kemaksiatan. Mereka itu dihukumi sama dengan orang-orang mereka dari kalangan para pelaku dosa-dosa, sebagaimana telah diriwayatkan. Jadi umatnya mengakui bahwa penghalalan hanya hak Allah, pengharaman hanya hak Allah. Nah, tetapi ketika pimpinan agama mengharamkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Allah halalkan, atau menghalalkan segala sesuatu yang Allah haramkan, mereka tahu, tetapi mereka mengikuti saja pimpinan agamanya itu, maka dia sama dengan pelaku maksiat dari kalangan orang-orang Islam. Maka diriwayatkan dalam hadis Nabi bersabda, innamat ta'a fil ma'ruf. Ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang ma'ruf. Kemudian ketika mereka mengikuti orang-orang pendeta mereka, sementara mereka tahu bahwa itu adalah pelanggaran, maka mereka mentaati kepada mereka. Itu jadikan Tuhan. Padahal ketaatan itu kepada yang kepada sesuai dengan ketentuan Allah atau yang ma'ruf. Maka dua ini namanya kesyirikan juga. Apakah dia tahu ataukah tidak tahu? Oleh karena itu,
para ulama bersepakat bahwa jika dia mengetahui kebenaran, maka dia tidak boleh mengikuti pendapat orang lain yang menyelisihinya. Ya. Para ulama hanya berselisih tentang dibolehkannya taklid kepada orang bagi orang yang mampu untuk berdalil. Orang yang mampu berdalil tapi dia bertaklid, itu ulama berbeda pendapat. Nah, Islam itu yang kita bicarakan masalah Islam. Kalau orang Yahudi sudah jelas. Bagaimana orang yang Islam dalam dirinya masih mentaati kiai-kiai atau ustadz-ustadz, padahal dia disuruh untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Maka ada yang taklid. Taklid itu bagian dalam berislam, beragama. Secara garis besar ada mujtahid. Pertama ada muqallid. Mujtahid adalah orang yang mampu, paling rendah, mampu mencari dalil untuk perbuatannya. Yang muqallid mengikuti saja apa yang diperintahkan orang lain atau guru-gurunya. Itu dibolehkan dalam agama. Apalagi orang-orang yang tidak bisa berhujjah atau mencari dalil. Nah, seperti itu diyakini, sepakat para ulama bisa menjadikan orang itu Muslim, sekalipun dia berhujjah dengan mentaklid seseorang. Misalnya orang berkata begini, saya beragama mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru-guru saya. Asal gurunya itu benar, maka dia benar. Kalau gurunya salah, tetap dia ikuti. Nah, di situ letak kesalahannya. Nah, jika orang mengikuti ahli ijtihad, jika orang yang mengikuti ahli ijtihad tidak mampu mengetahui kebenaran secara terperinci, sementara dia telah melakukan apa yang mungkin dilakukan orang yang sepertinya, yaitu berijtihad dalam taklid, maka dia tidak dipersalahkan jika berbuat salah. Nah, itu tetapi secara garis besar. Tetapi Allah menyuruh, bertanya kepada kita, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tidak sama, tetapi tidak dihukum. Itu tentang ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Jadi kesimpulannya, itu ayat buat orang Yahudi dan Nasrani, karena agama mereka sudah dirubah-rubah. Mereka tahu. Tetapi untuk orang Islam dalam rinciannya belum tentu bisa begitu. Tetapi kalau orang yang bertaklid saja kepada gurunya masih dibenarkan, karena berislam ada orang yang mampu berdalil, mencari dalil, apalagi sampai kepada sekelas mujtahid. Nah, sebagian ini muqallid. Seperti kita muqallid, ya. Saya muqallid. Contoh paling nyata dari muqallidnya kita adalah kalau ini hadis dibilang sahih oleh Imam Bukhari, apakah kita bisa menyangga? Enggak, kita ikut aja.
kata itu sahih, kita ikut saja. Kata itu dianggapnya dhaif, kata orang-orang besar, kata ulama-ulama kita ikut saja itu dhaif. Contoh bahwa kita itu muqallid. Kecuali antara muqallid menuju ada pembicaraan yang baru. Karena aslinya awalnya hanya mujtahid dan muqallid. Tapi ada pemikiran baru yang bagaimana kita bisa meninggalkan muqallid tapi sebelum sampai mujtahid. Apa yang disebut dengan kelasnya kedua antara mujtahid dan muqallid, ada yang di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah itu orang yang mencari, maksudnya thalibul ilmi. Bukan muqallid apa sajanya diterima, tetapi dia mencari, oh itu ada dalilnya, ini sahih kata ulama, ini benar. Nah itu namanya di atas muqallid. Tapi di atas muqallid juga masih muqallid kepada ulama hadis misalnya. Ulama hadis mengatakan dhaif, nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kita hanya menyelidiki mana yang benar, mana yang sahih. Nah, orang seperti itu dianggap lebih baik daripada muqallid. Maksudnya sebagai thalibul ilmu. Thalibul ilmi bagaimanapun itu lebih baik. Dia bisa mencari ilmu, bisa menerangkannya berdasarkan yang sudah disepakati oleh ulama. Dia bisa menjelaskan. Tetapi orang muqallid tidak bisa menjelaskan apa alasannya dia mengambil amalan seperti itu. Itu tentang surat At-Taubah 31. Kita masuk kepada yang terakhir. Yang terakhir daripada tafsir syahadat. Yang paling penting ini. Penting karena orang-orang mensikapi apakah dengan syahadat itu orang bisa diperangi atau tidak. Apakah kita boleh memerangi hanya orang-orang yang tidak bersyahadat? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ada jelasnya, ya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima jitu bihi fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, beriman kepadaku dan kepada ajaran yang aku bawa. Jika mereka lakukan hal itu, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku kecuali dengan haknya, dan hisab mereka terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis ini dan yang semacam ini orang-orang bisa salah menafsirkan. Ya.
kesalahan pertama, orang yang bersyahadat tidak berhak ditumpahkan darahnya. Yang kedua, orang yang bersyahadat, orang yang tidak bersyahadat itu berhak diperangi. Perlu diingat jamaah yang berbahagia, memerangi seseorang berbeda dengan membunuhnya. Ya, kalau kita bagi antara memerangi orang sama membunuh berbeda. Membunuhnya bagaimanapun dilarang oleh Islam tanpa alasan yang jelas. Membunuh suatu jiwa dengan tidak beralasan itu termasuk perbuatan kufur. Yang berhak siapa saja yang dibunuh orang itu, karena dia melakukan pembunuhan sebelumnya, artinya kisos. Ya, kisos. Atau orang yang sudah bersuami melakukan zina, artinya hukum rajam. Itu juga menumpahkan darah. Nah, selain yang demikian tidak berhak dibunuh, tidak melihat kepada baca syahadat atau tidak. Nah, kita bahas masalah ini. Hadis yang sahih dari Nabi SAW bahwasanya dia bersabda, man qala la ilaha illallah wa kaffara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu illa harumu maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Yang artinya dalam sahih bahwa Nabi bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan kafir kepada apa-apa yang disembah selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya, sedangkan hisabnya terserah kepada Allah. Ada jenis hadis yang lain dalam riwayat lain, tetapi maknanya hampir sama. Man wahhada Allah wa kafara bima yu'badu min dunihi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa yang mentauhidkan Allah dan kafir kepada apa-apa yang disembah selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya dan hisabnya tergantung kepada Allah. Nah, ketahuilah jamaah yang berbahagia bahwa Nabi menggantungkan terjaganya harta dan darah di dalam hadis ini kepada dua perkara. Harta dan darah. Harta itu misalnya dicuri, diambil, tidak boleh. Darah maksudnya ditumpahkan. Nah, siapa yang hartanya tidak boleh diambil, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Nah, Nabi menegaskan. Pertama, mengucapkan la ilaha illallah. Itu orang haram ditumpahkan darahnya, maksudnya dibunuh. Kalau diperangi tidak mesti dibunuh.
dengan dasar ilmu dan keyakinan sebagaimana mengucapkannya dibatasi dengan syarat tersebut tidak hanya dalam satu hadis. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya, maka terpelihara darah dan hartanya. Yang kedua, nah, bukan hanya mengucapkan saja, tapi ada yang kedua syaratnya, yaitu kufur kepada yang disembah selain Allah. Tidak hanya cukup dengan ucapan lafaz la ilaha illallah, tetapi dia tidak mengkafirkan apa-apa yang disembah selain Allah, maka tidak bermakna ucapannya. Ya. Tidak bermakna ucapkannya. Nah, itu bertentangan dengan firman Allah. Kalau orang mengucapkan saja tetapi tidak mengkafiri Tuhan-Tuhan selain Allah. Dalam ayatnya Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa." Barang siapa yang kafir kepada taghut. Jadi mengatakan la ilaha illallah itu harus ada mengingkari Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka dia terlindungi darah dan hartanya. Ya, bukan sekedar mengucapkan saja. Orang-orang musyrik itu mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi bersamaan itu dia juga menganggap Tuhan-Tuhan yang lain ada. Patung. Ya. Maka tidak berlaku, nilai ucapannya itu tidak berlaku. Nah, sekarang bagaimana kita ini? Ya. Dalam menjawab bagaimana kita mengaplikasikan ayat ini, pendapat penulis kitab Tauhid sebagai berikut. Hadis ini adalah di antara penjelas paling besar bagi makna la ilaha illallah. Karena hadis ini tidak menganggap mengucapkannya sudah cukup untuk melindungi darah dan harta. Bahkan tidak pula mengetahui maknanya dengan lafaznya. Bahkan tidak pula pengakuan kepadanya. Bahkan tidak pula bahwa orang-orang yang bersangkutan tidak berdoa kecuali kepada Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Bahkan harta dan darahnya tidak menjadi haram ditumpahkan atau dicuri, sehingga dia menambahkan di samping itu kufur kepada segala Tuhan selain Allah. Jika dia ragu-ragu atau tidak memiliki sikap yang jelas tentang pengkafiran kepada Tuhan-Tuhan yang lain, maka dan darahnya juga tidak haram, tidak terlindungi. Nah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi dalam hidup sehari-hari masih percaya kepada jimat, kepada sesuatu yang lain yang besar selain Allah, bisa mendatangkan manfaat dan madarat, maka dengan keterangan ini dia tidak terlindungi. Maka tafsir syahadat yang benar adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, semuanya dinafikan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Siapa yang mengucapkan harus ada pengertian bahwa mengingkari tagut, mengingkari syaitan, mengingkari Tuhan-Tuhan yang lain.
kecuali Allah saja. Nah, dengan sekedar mengucapkan itu baru terlindungi, sekalipun dia tidak mengamalkan amal-amal yang wajib dalam batas tertentu. Ya. Misalnya seorang muslim tidak mengerjakan perintah-perintah wajib, hanya bersyahadat dengan benar, maka itu terlindungi. Darahnya dan hartanya dilindungi. Maka Allah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Nah, baru datang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi seluruh manusia. Maka Islam yang ajaran tauhid diperintahkan oleh Allah kepada umatnya supaya memberlakukan. Maksudnya apa? Supaya agama tauhid ini ditegakkan sampai targetnya bisa seluruh manusia. Orang yang tidak bertauhid, Rasulullah mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Maka dalam kondisi seperti ini, Islam itu belum selesai. Nabi sudah selesai, para khulafaur rasyidin sudah selesai karena terbatas pada umur, usia. Tapi misi Islam belum selesai, yaitu tegaknya tauhid di seantero dunia, bumi ini. Kapan itu tegaknya? Ya, Islam itu bukan pribadi saja, tapi kita punya tanggung jawab menegakkannya. Barang siapa yang mampu menegakkan supaya agar Islam itu tegak, tauhid itu tegak. Nah, Nabi mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi semua manusia. Kalau dengan diterapkannya tauhid, diajarkan, orang-orang menentangnya, maka dia berhak diperangi setelah didakwahi. Bahasanya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dengan tidak lewat perang tapi diajarkan, maka itu orang bisa diterima. Tetapi kalau menentang, maka diperangi sampai mengucapkan la ilaha illallah, kemudian beriman kepadaku dan apa yang aku bawa. Kalau seandainya mereka mengerjakan itu, maka terlindungilah darah dan hartanya. Itu pula alasan Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang tidak membayar zakat. Apakah kafir mereka? Tidak dikafirkan, karena mereka masih mengucapkan syahadat. Kenapa Abu Bakar memerangi yang mendapat penentangan dari Umar bin Khattab? Tetapi setelah dijelaskan Abu Bakar, maka Umar bin Khattab menjadi terdiam. Nah, alasannya seperti ini. Barang siapa memisahkan antara hak Allah, hak Rasulullah,
hak penguasa, maka saya akan perangi. Karena umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi. Dan apa yang aku bawa. Karena barang siapa memisahkan antara hak Allah, hak harta dan darah, akan aku perangi, kata Abu Bakar As-Siddiq. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, maka diperangi. Nanti di akhirat gimana? Allah yang menghisab. Wa hisabuhum 'ala Allah. Dia masih muslim tetapi tidak mentaati kewajiban-kewajibannya, diperangi. Nanti hisabnya kepada Allah. Di akhirat bagaimana Allah mengadili? Allah yang lebih tahu. Begitu. Maka jamaah yang berbahagia, orang diperangi bukan karena dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, juga tidak diperangi karena mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi yang mengucapkannya tidak dibarengi dengan keimanan-keimanan yang lain. Nah, hadis ini, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, pertama turun kepada Rasulullah SAW untuk orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik diperangi. Mereka umumnya mengucapkan la ilaha illallah, tidak mengucapkan la ilaha illallah, maaf. Tetapi ada juga yang mengucapkan la ilaha illallah tapi masih mengakui Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka mereka diperangi. Nah, hadis ini bukan untuk seluruh manusia pada awalnya. Termasuk ahlul kitab tidak termasuk. Ahlul kitab kan boleh berdampingan hidup kalau mereka membayar jizyah. Nah, itu kan tidak mengucapkan la ilaha illallah atau tidak menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Nggak diperangi ahlul kitab kalau mereka bayar jizyah atau minta perlindungan. Ada kafir dhimmi, ada kafir muahada, banyak ya. Jadi ini hanya berlaku untuk ahlul kitab, untuk penyembah berhala, bukan ahlul kitab. Pada awalnya seperti itu. Tetapi tujuan Islam adalah orang yang tidak beriman kepada Rasulullah dan beriman kepada kitabnya dan apa yang dibawa semuanya, termasuk yang diperintahkan untuk memerangi, dengan syarat apakah mereka mau membayar jizyah. Itu kalau orang yang musyrik. Nah, kesimpulannya gimana? Dalam konteks hari ini banyak orang-orang musyrik dan juga ada orang ahlul kitab. Maka orang ahlul kitab tidak diperangi kalau mereka minta perlindungan atau bayar jizyah. Ditawarkan kalau mereka dakwahnya. Pertama, masuk Islam. Bagi kamu ada dua pahala. Pahala di dalam Islam dan pahala
kebaikan-kebaikan yang kamu kerjakan di dalam masa sebelum Islam kamu. Atau kamu bayar jizyah, tidak mau masuk Islam atau bayar jizyah. Ketiga, ya siap diperangi. Nah, itu tawaran kepada Ahlul Kitab. Kalau kepada musyrik semuanya tidak ada ampun, maka dalam dunia ini hanya orang Islam dan hanya orang Ahlul Kitab yang minta perlindungan atau bayar jizyah. Orang musyrik semuanya habis. Seperti penyembah dewa-dewa, patung-patung. Itu tidak boleh. Karena di bumi ini atau di kolong langit dan di atas bumi tidak ada kalimat-kalimat yang bernuansa syirik kepada Allah. Karena Allah murka. Nah, mencegah kemurkaan Allah tuh gimana? Umat Islam yang disuruh berbuat. Nah, jamaah yang berbahagia, ini adalah pelajaran tentang tafsir syahadat. Maka untuk merealisasikannya gimana? Oh, masih panjang. Untuk merealisasikannya bukan 1-2 orang. Perlu diambil pelajaran untuk oleh semuanya. Kalau semuanya sudah, kemudian dibentuk sebuah kekuatan berjamaah, maka dia menjadi kekuatan. Karena untuk menerapkan ini perlu persatuan dan kesatuan. Indonesia masih terlalu jauh. Maka kondisi yang yang terlalu jauh ini belum terbina, belum punya ilmu, maka umat Islam itu masih ada. Kalau ada sekelompok orang yang sudah punya ilmu kemudian melakukan ini, maka menjadi sebagai kelompok yang terkecil dan dianggap macam-macam fundamentalis atau radikalisme. Nah, itu kenyataannya karena kita belum semuanya. Nah, kita berdalil juga untuk memenangkan Islam tidak perlu semuanya. Betul. Tidak perlu semua orang Islam dulu baru Islam menang. Berjuang itu berjuang saja. Tetapi di dalam wilayah Indonesia belum jadi orang-orangnya. Kita perlu melihat kemaslahatan. Manfaatnya apa? Maka orang-orang yang bodoh, orang-orang yang taklid, muqallid masih terus dibina. Kalau dibina, bayangkan kita memberikan pengetahuan, kata Rasulullah, 1 orang yang kamu ajak ke dalam Islam, termasuk orang Islam yang bodoh, supaya mengerti, itu lebih baik daripada yang kamu dapatkan berupa onta merah. Nah, itu seperti yang kita sudah terangkan. Maka langkah-langkah yang diambil oleh golongan-golongan tertentu dengan siap melakukan aksi itu banyakkan tidak mendapatkan simpati, karena mungkin orangnya masih bodoh. Yang lebih penting lagi, orang-orang tidak sepaham dengan itu. Memang tujuannya bagus, tapi tujuan bagus tidak layak, belum pada tempatnya. Tujuan yang bagus kalau dilakukan dengan cara-cara yang tidak bagus, tidak mendapatkan tempat. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan ini memberikan kita kepastian bahwa kita bertauhid, kita ingin menegakkan tauhid, tetapi ada caranya, siapa yang kita hadapi dan bagaimana menimbulkan fitnah. Kalau fitnah itu timbul, sungguh fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan.
Padahal kita untuk mengatasi fitnah, kita mengatasi fitnah, waqatiluhum hatta la takuna fitnah, perangilah mereka sampai tidak ada fitnah. Tapi fitnah yang lain kita tampilkan sehingga menimbulkan banyak wirawiri, orang-orang belum sependapat. Maka itu kita harus bersabar dakwah ini. Ketika sudah sampai, nanti mungkin kita, mungkin tidak, mungkin bukan, Islam pasti berjaya. Allah mengatakan Islam pasti berjaya. Nabi mengatakan Islam pasti berjaya. Kapan itu? Sampai turun Imam Mahdi. Imam Mahdi turun di akhir zaman. Bahkan untuk menjelaskan kepada ahlul kitab, Nabi Isa turun. Maka dengan tampilnya Imam Mahdi, semuanya bumi itu menjadi bertauhid. Ya, bumi menjadi bertauhid. Nah, setelah itu berlalulah selama 8 atau 7 tahun. Kemudian Islam lagi surut. Sehingga di bumi ini tidak ada lagi orang yang mengucapkan tauhid. Tidak lagi orang yang mengucapkan kalimat tauhid. Nah, pada saat itu barulah kiamat terjadi. Ketika orang-orang tidak ada lagi yang mengucapkan Allah, maka kiamat terjadi. Mudah-mudahan kita tidak menemui kiamat. Artinya kita mati dulu, karena orang yang menemui hidupnya sampai kiamat itulah makhluk terburuk. Kita mudah-mudahan mati besok. Demikianlah yang saya bisa sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i min Muhammad innaka samiun qaribun mujibu da'wat. Sedikit barangkali ada yang mau bertanya, tafadhol. Tidak ditentukan oleh Islam. Bagaimana pemimpin itu mengambil kebijakan dan kemampuan orang-orang yang minta perlindungan sehingga membayar jizyah. Karena tidak dipresentasi sekian seperti zakat. Jizyah nggak ada ketentuannya, tapi pertimbangan hari ini apa, pemimpin misalnya, terus kemampuan orang itu apa. Kalau orang yang kaya sebenarnya beda dengan orang yang tidak. Masyarakat yang cukup mampu berbeda dengan masyarakat yang tidak mampu. Itu kebijakan pemimpin. Diserahkan kepada kebijakan pemimpin. Allah a'lam bishawab. Apa? Iya. Terus? Ya, kalau orang yang sudah halal darahnya ditumpahkan atau hartanya diambil, itu hanya orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir. Yang kafir itu gimana? Sekalipun mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak benar ucapannya. Itu kan tadi hadisnya. Nah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, membenarkan Rasulullah dan ingkar kepada Tuhan selain Allah, dia terlindungi darahnya.
dan hartanya, kecuali dengan haknya. Nah, misalnya kecuali dengan haknya apa? Haknya itu harta itu apa haknya? Kalau darah haknya apa? Kalau dia membunuh, dia dibunuh lagi, kisos. Itu haknya. Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah dan kafir kepada Tuhan selain, tetapi masih berzina, itu haknya darah. Orang yang dihukum rajam nggak kafir, hanya untuk menunaikan hukum. Kalau hartanya, orang yang mengambil harta dengan tidak izin, maka dikembalikan, itu haknya, termasuk hak harta. Nah, orang yang diperangi, apakah otomatis hartanya dan darahnya? Orang yang diperangi, ya otomatis. Siapa yang berhak diperangi? Ya orang yang tadi tidak mengakui Allah dan masih percaya kepada Tuhan Allah, Tuhan selain Allah, maka dia hartanya tidak terlindungi. Artinya tidak terlindungi, Nabi SAW tidak menjamin hartanya akan terlindungi bagi orang-orang yang tidak bertauhid. Nah, bagaimana orang yang tidak bertauhid itu bisa dirampas hartanya, bisa direnggut nyawanya? Pertama lewat peperangan. Ini orang musyrik ya. Kalau perang kemudian ditawarkan Islam, ya masuk Islam, selesai. Tapi kalau tidak mau masuk Islam, masih melawan, ya diperangi. Maka terjadilah, kalau sampai mati. Hartanya udah bebas saja kita orang Islam. Dalam ketentuan ghanimah, faid, orang yang perang, orang Islam perang sama pasukan musyrik misalnya, siapa yang bisa membunuh orang satu, maka yang dipakai oleh dia, jamnya, senjatanya, apanya, menjadi milik yang membunuhnya. Itu dirampas. Maka hartanya boleh kita bandingkan dengan orang yang tidak melakukan pelanggaran kepada syarat tadi, syahadat, terus tegakkan sholat. Maka orang ini tidak boleh diambil hartanya, apalagi ditumpahkan darahnya. Maka kalau ditumpahkan darah, makanya kekufuran. Ya. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Mencela orang Islam itu, mencela sesama muslim itu sebuah kefasikan. Dan membunuhnya adalah kekafiran. Nah, kalau orang tanpa alasan yang benar dibunuh, atau tanpa alasan yang benar diambil hartanya, itu yang mengambilnya. Nah, kecuali dengan alasan yang benar. Bagaimana alasan yang benar? Yang diperangi, kalau sudah sampai tahap diperangi, hartanya bisa halal. Kalau tanpa perang, orang tidak boleh hartanya orang kafir misalnya sekarang terlindungi hartanya, karena belum dimulai, karena dia nggak mengajak perang. Apakah kita mengambil harta setiap orang kafir? Enggak. Nah, seperti kelompok-kelompok yang keliru itu, jangankan orang kafir, ayahnya hartanya halal, karena dianggap berseberangan dengan dia keyakinannya. Ayahnya misalnya dikafirkan karena dianggap syahadatnya tidak benar.
maka dicuri boleh hartanya. Nah, itu kekeliruan di dalam memahami hadis ini. Ya. Allah a'lam bishawab. Masih ada? Ya. Tadi Pak Ustaz mengatakan arti la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang tepat. Ada lagi sekarang yang mengartikan la ilaha illallah itu tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar. Itu mana yang paling tepat, Pak? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ada lagi yang mengartikan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau orang Arab mengucapkan la ilaha illallah itu sudah paham, Pak. Seperti Abu Jahal itu paham. Abu Jahal orang Arab. Quraisy lagi. Bahasanya fasih. La ilaha illallah itu benar. Cuman sekedar la ilaha illallah enggak perlu ditafsirkan. Maka Abu Jahal tidak mau mengucapkannya. Abu Jahal tidak mau mengucapkannya. Karena apa? Berkonsekuensi kepada sikap dia. Dia mesti meninggalkan berhala-berhalanya. Dia mesti menganggap tidak ada yang kuat kecuali Allah. Karena mengartikan yang didakwakan la ilaha illallah berkonsekuensi kepada meninggalkan berhala-berhala. Ketika pada suatu saat Rasulullah ditawarkan oleh orang musyrik, gak apa-apa deh kami menyembah Tuhan kamu setahun, tapi tahun lainnya lagi kamu menyembah Tuhan kami. Kemudian turun ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud, dan seterusnya. Berarti orang musyrik dengan logikanya dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, orang Arab itu sudah ngerti. Sampai tidak mau mengucapkan. Tetapi kalau kita bahasakan orang sekarang, apa susahnya mengucapkan la ilaha illallah bagi Abu Jahal? Kenapa dia tidak mau? Nah, tidak maunya itu mengandung konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Maka kalimat yang benar bagi terjemahan kita mengucapkan la ilaha illallah kan kita perlu artikan. Nah, yang benar adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi. Karena kata ilah beda dengan kata Rob. Rob artinya apa? Tuhan. Ilah artinya apa? Bingung kan? Dalam bahasa Arab tidak sama. Bahkan dulu ada yang mengatakan tidak ada Tuhan pakai huruf kecil kecuali Tuhan huruf besar. Itu sama gebleknya itu. Nah, la ilah itu artinya yang kita gantungkan segala harapan, segala kepentingan kita. Ya apa saja yang mendatangkan manfaat dan madarat. Ya hanya ilah. Tidak Rob. Rob itu kan pencipta, ya. Rob itu pencipta. Tapi ilah tuh. Nah, jadi gini, kalau Rob itu Allah mencipta dari atas ke bawah. Kalau ilah ada kita dari bawah ke atas kepada Allah. Nah, kepada Allah itu tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Kita mengaplikasikan ubudiyah. Maka yang tepat bahasa kita la ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah.
Karena makna ilah yang paling penting ada ma'bud. Ma'bud. Kata ilah yang paling pokok adalah ma'bud. Jadi yang benar itu kita ya la ilaha illallah benar juga, tapi artinya apa? La ma'budu illa bihaq illallah. Gitu Pak ya? Ya. Ya, kita akhiri karena sudah jam 6. Kita tutup, semoga kajian ini bermanfaat. Kalau benar datang dari Allah dan Rasulnya, kalau salah dari kesalahan saya, kita mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.